Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian, retur pembelian, pelunasan pembelian, dan pengeluaran kas. Nah, sebelum kita ke transaksi, kita harus mengenal modul-modul yang ada di aplikasi Mayo. Yang pertama itu ada modul account. Modul account itu artinya komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, dan modul account ini berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dan modul yang kedua itu modul banking. Modul banking ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan, beban sewa listrik dan telepon, dan juga pembayaran gaji. Lalu yang ketiga itu ada modul sales. Nah, modul sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Yang keempat ada modul purchase. Modul purchase berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Yang kelima ada modul inventory. Modul inventory berfungsi untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagangan, dan penerbitan laporan terkait. Yang keenam ada modul cart file. Modul cart file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Nah, di modul cart file ini kita juga dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier kita, dan juga bisa menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Yang pertama itu ada pembelian kredit. Pembelian kredit itu tandanya PT kita itu ada di bawah kayak gini nih. Ini pembelian kredit. Nah, untuk memasukkan transaksi pembelian kredit, kita harus klik purchase, lalu enter purchase. Layoutnya kita ganti jadi item, lalu kita klik OK. Nah, teks inklusif ini dipastiin jangan dicentang ya. Lalu kita pilih supplier sesuai yang ada di soalnya. Klik use supplier. Terminnya jangan lupa kita ganti ya. Setelah termin diganti, kita jangan lupa ganti tanggal transaksinya. Lalu purchase ini diisi dengan nomor yang ada di situ, F05. Setelah sudah, kita masukin data-data yang ada di soalnya. Lalu 10. Setelah itu, kita isi price-nya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, balance 2-nya itu 331.100.000. Balance 2 di Mayop harus sama dengan jumlah yang ada di soal.
Kalau udah sama, kalian tinggal klik record. Selanjutnya itu retur pembelian. Retur pembelian sama kayak yang tadi, yaitu ke purchase. Nah, kenapa kita bisa tahu itu retur pembelian? Karena di sini ada keterangannya, yaitu untuk barang yang dikembalikan. Berarti itu retur pembelian. Kita ke purchase, lalu enter purchase, pilih supplier sama seperti yang ada di soal. Kita use supplier. Jangan lupa terminnya diganti ya. Tanggalnya juga jangan lupa diganti. Tanggal 11 Desember 2018. Nah, purchase ini diganti dengan NK strip 1 seperti yang ada di soal. Untuk retur pembelian, barangnya itu di min karena dia meretur. Lalu harganya juga harus sama seperti yang ada di soalnya. Nah, setelah itu kita lihat balance 2-nya harus sama dengan jumlah yang ada di soal. Setelah sama, kita klik record. Lalu kita ke transaksi yang tadi. Kita klik panah transaksi yang tadi telah kita record. Lalu kita klik register. Lalu return and debits. Lalu kita klik apply to purchase. Nah, ini tanggalnya diubah seperti tanggal dia meretur, yaitu tanggal 11 Desember 2018, berarti udah sama. ID-nya diganti menjadi NK strip 1. Nah, di sini untuk amount apply-nya hati-hati ya, jangan kita amount apply di saldo awal. Dia meretur barang yang sudah dibeli tanggal 10 Desember, berarti kita harus di amount apply yaitu tanggal 10 Desember. Lalu kita enter. Setelah itu, kita klik record. Transaksi selanjutnya itu pelunasan pembelian. Nah, pelunasan pembelian itu kita klik purchase, lalu kita ke pay bills, suppliernya kita isi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu PT Margonda. Lalu kita use supplier. Nah, check numbernya itu ini BKK 12 strip 2. Jangan lupa dirubah tanggalnya juga. Lalu amount-nya kita isi sesuai dengan jumlah yang ada di soal. Nah, lalu keterangannya itu pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November 2018. Berarti kita cari yang tanggal 28 November 2018, berarti yang ini. Kita klik amount applied, lalu kita klik enter. Lalu kita record. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Kita ke banking, lalu spend money. Akunnya di sini itu cash in bank ya. Lalu check numbernya itu kita ganti menjadi BKK 12 strip 1.
Tanggalnya jangan lupa dirubah. Amount-nya itu jumlah uang yang dikeluarkan yang ada di soal, yaitu 2.500.000. Nah, memonya di sini itu pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Sebenarnya memo itu bebas apa aja, tapi harus berhubungan dengan transaksi itu. Jadi kalian bebas mau nulis memo apa aja asal berhubungan dengan transaksi. Lalu account-nya itu kita pilih wage and salaries karena pembayaran gaji. Setelah out of balance-nya 0, kita klik record. Oke, sampai sini dulu video yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.